Nah teman-teman, siapa sangka dinding yang rata ini, kalau kita buka dalamnya ini adalah ada cinema room plus smart home teknologi di dalamnya. Yuk kita ikut Pak Ganda untuk masuk ke dalamnya. Gimana Pak? Ya. Mari Pak. Oke, ditarik. Nah, jadi ruangan ini ada sensornya, jadi begitu kita masuk, dia akan nyalain lampu ambient di bawah layar. Ya di bawah ya. Lalu ruangan ini juga udah dilengkapin sama voice command, jadi kalau kita mau nyalain, kita tinggal perintahin aja sih. Oke, Google, turn on welcome. Sure, activating scene. Nah, jadi kalau kita nyalakan skenario selamat datang, dia akan buka curtain, nyalain AC, lampu akan lari ke 100% sih. Ya. Dengan hanya satu ngomong, semua aktif. Betul. Nah, pada saat kita udah mulai mau nonton film, proyektor tentu aktif ya. Iya. Apa kondisi ruangannya seperti apa? Nah, itu kita bisa juga kontrol dari aplikasi di handphone kita. Dengan satu tombol aja, kita bisa nyalain semuanya gitu. Kita bisa atur semuanya. Jadi misalkan saya mau nonton Blu-ray, saya tinggal pencet ke watch, lalu Blu-ray. Nah, ini proyektor udah nyala sendiri, receiver di dalam Credenza juga udah nyala, amplifier udah nyala, Blu-ray-nya pun nyala sendiri. Otomatis Gitu. banget. Bahkan si proyektor dan si receivernya akan ganti input sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Oh gitu. Gitu. Wah. Jadi semuanya kita udah atur untuk memudahkan sih. Ya. Gitu. Ya, integrate semua. Sudah integrate. Bahkan kita matikan lampu juga, Pak. Iya. Karena pakai proyektor dan ruangannya khusus. Iya. Gitu. Pada saat proyektor aktif, otomatis lampu mati ruangan. Ya, Inilah betul. nuansa gelap, memang menontonkan idealnya gelap-gelapan nih. Oke, ya, itu dia itu. Nah, proyektornya ini LG, Pak. Nah, teman-teman, ini adalah ruang home cinema yang dibalut dengan teknologi smart home, tempat di mana klien dari Digital Screen International bisa melihat dari dekat bagaimana penerapan smart home sendiri, misalnya dalam sebuah home cinema, gitu ya Pak ya? Betul, Betul. Pak Gatot. Nah, ini ada beberapa equipment nih, kita pengen tahu aja. Pasti sebagian besar dari mereka adalah produk yang dipegang juga oleh Digital Screen. Mungkin Ya. boleh tahu Pak, dari layar, mungkin proyektor. Ya, jadi di ruangan ini proyektornya pakai LG, Pak. LG. Garansi resmi dari LG Indonesia. Kita memang distributornya. Oh gitu. Ya, untuk layarnya sendiri kita pakai Pixar dari Hong Pixar. Kong. Dari Hong Kong ya. Dia udah khusus buat cinema, dia akan greyish layarnya. Nah, terus untuk perangkat playernya kita ada Blu-ray Oppo sama Apple TV. Apple TV. Ya, Sorry, ini berapa inch ya? ini 150 inch, Pak. 10 inch. 150 inch. Besar ya. Terus mungkin speaker-speakernya. Nah, untuk speaker-speakernya kita pakai B&W di sini. Ya. Terus Untuk home Quadral, cinema. walaupun memang tidak pegang produk merek gitu ya. Betul, dari teman lah, dari Itu teman. kan juga sudah dikemas dalam tata suara Dolby Atmos. Yang di sebelah nih kalau kita lihat ada perangkat controllernya, yaitu Control 4. Betul, untuk kontrol sistemnya itu Control 4 dari US. Ini adalah jantungnya dalam mengoperasikan sistem di sini Pak ya. Ya, termasuk lampu, termasuk AC, Masuk AC. semuanya sih masuk Ya, semua. kita bisa lihat tadi dengan one command voice semua bisa ini ya. Misalnya Betul. pada saat proyektor nyala, lampu langsung mati ya. Langsung Memang redup. Posisi betul. kan orang menonton tuh emang idealnya gelap-gelapan. Iya, karena ruangannya juga khusus, Pak. Khusus. Iya, betul. Oke Pak, kita jadi pengen tahu bagaimana cara kerjanya. Ya, Control 4 itu mengatur
semua equipment yang ada di sini. Ya, gampang aja sih Pak, benernya. Jadi kita bisa pakai keypad di dinding, bisa pakai voice command seperti yang tadi, atau juga lewat aplikasi di handphone, Pak. Dengan handphone. Ya, jadi kalau saya mau operasikan Apple TV-nya, contohnya seperti ini. Nah, langsung masuk, kita udah langsung bisa pilih mau masuk kemana. Misalkan saya mau nonton Netflix atau YouTube, saya tinggal pilih dari aplikasi Control 4-nya sih. Gitu. Oke. Nah, misalkan setelah kita nonton, kita mau dengerin lagu, sama, saya tinggal pilih judul lagunya apa yang kita mau dengerin gitu. Jadi saya langsung pilih lagunya, nanti si sistemnya akan mengatur sendiri gitu. Dia langsung pindah ke lagu. Gitu. Layar kita bisa tutup ya. Curtain kita bisa tutup. Jadi misalkan di sini kita punya shades, kita bisa tutup. Gitu. Ya. Kita bisa stop di tengah juga kalau mau, Pak. Gitu. Terus kita mau buka lagi juga bisa. Gitu. Ya. Begitupun lighting ya, kita mau nyalakan yang mana-mana. Betul. Kalau mau lebih redup juga bisa. Misalkan kita masuk ke mode relax ke 30%. Nah, dia akan turun. Ngedim ya. Ya, akan ngedim. Oke, AC pun demikian ya, tingkat AC pun sama. tingkat dinginnya. Betul. Oke. Betul. AC pun sama, fan-nya, suhunya kita bisa atur semua. Nah, sekarang gimana kalau kita ngeliat dari dekat yang dikatakan jantungnya dari sistem pengoperasian manajemen di ruangan ini, yaitu dari Control 4. Kita lihat dari dekat yuk, bagaimana tampilannya. Yuk. Ini touchscreen dari Control 4. Kita bisa atur semuanya dari sini. Contoh yang pertama, misalkan kita mau nonton Blu-ray, kita bisa langsung pencet Blu-ray-nya. Nah, langsung masuk ke Blu-ray. Nah, misalkan kita mau play Blu-ray CD-nya, kita bisa pencet select. Nah, kita juga bisa pilih mau menu yang mana. Nah, misalkan kita mau play juga sama, kita bisa langsung play. Untuk volume juga kita bisa atur dari sini. Nah, misalkan setelah dari nonton, kita mau dengerin lagu, kita udah nggak usah pusing apa yang harus diganti. Kita tinggal masuk ke listen, kita pilih lagunya mau apa. Misalkan ini playlist saya. Nah, misalkan saya pengen denger Stand By Me. Nah, sistem udah mikir sendiri semua. Kalau dari movie mau ke lagu tuh apa yang harus diubah di ruangannya, di touchscreen statusnya juga ada berubah. Oh, di ruang home theater lagi play lagu ini gitu. Nah, selain itu kita juga bisa kontrol lighting. Misalkan kita mau turunin ke 30%, nah dia akan turun gitu. Selain itu kita bisa kontrol curtain juga. Misalkan saya pengen tutup curtainnya, terus saya buka kembali. Nah, selain itu ada CCTV juga. Kita bisa lihat CCTV. Bisa ada security system juga untuk alarm sistem. Nah, ini alarm sistem. Jadi kita bisa lihat, oh, status di rumah tuh lagi apa, zona-zona mana aja yang kebuka, ketutup gitu. Nah, AC juga sama, kita bisa kontrol AC juga dari sini gitu.
Cukup sih. Pada akhirnya smart home itu kalau saya tangkap sih ada dua pengertiannya ya. Satu tentang automation, satu mungkin kita bisa bicara tentang jarak jauh kontrolnya ya. Gitu ya Pak ya kira-kira ya. Betul banget Pak. Ya, jadi kita bisa bikin skenario, bikin rutinitas, scene, tapi kita juga bisa kontrol dan monitor rumahnya dari jarak jauh. Ya. Inilah salah satu teknologi yang memanjakan kita sebetulnya ya. Ya, Permudah kita dan itu sebuah gaya hidup sendiri. betul. Lifestyle produk Pak. Produk. Ya, masuknya ke lifestyle produk. Oke, terima kasih Siap. Pak Ganda. Sudah Sama-sama. banyak kita Sayang belajar. terima kasih Pak Gatot. Ya. Teman-teman, demikianlah kunjungan kami ke Digital Screen International, salah satu exhibitor yang akan turun di pameran IHIAC Audio Video Show 2024 yang berlangsung di Fairmont, Jakarta tanggal 5 sampai 8 Desember 2024. Jangan lupa datang ke Fairmont, Jakarta ya, dan juga jumpai lantai di mana ada Digital Screen International, menikmati home cinema, dan kita banyak tanya lebih jauh tentang smart home ya Pak ya, Ya, automation. betul. Siap. Siapa tahu Anda ingin memilikinya di rumah. Ya. Terima kasih Pak Ganda. Terima kasih jumpa. Pak Gatot. Ya, terima Sampai jumpa kasih. teman-teman. Sampai jumpa.